Beberapa waktu yang lalu, Pichel udah bahas jagoan laptop gaming yaitu ROG yang mengusung teknologi prosesor terbaru. Dan kali ini Pichel kembali lagi nih nge-review laptop gaming besutan ROG, tapi kali ini menggunakan kombinasi dapur pacu yang lebih beragam. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel kembali akan membahas sebuah laptop gaming keluaran brand Republic of Gamers atau ROG yang menggabungkan teknologi prosesor AMD dengan GPU Nvidia, yaitu namanya ROG Strix G17 G713RM tahun 2022. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 6800H, RAM 16GB DDR5 Dual Channel 4,8 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU AMD Radeon 680M dengan share memori sebesar 512MB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 laptop dengan dedicated memori sebesar 6GB, layar IPS panel 17,3 inci 8-bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dan juga refresh rate sebesar 360 Hz. Sebelum kita masuk ke topik yang lebih berat, maka Pichel akan bahas mengenai desain dan juga build quality-nya terlebih dahulu. So let's go! Hadir dengan balutan warna abu-abu gelap yang dinamakan dengan Eclipse Grey, maka laptop gaming ini memiliki kesan yang lebih kalem dan juga eksklusif. Coating cat yang dipergunakan di laptop ini juga tergolong oke, di mana dia nggak terlalu banyak menimbulkan akan jiplakan-jiplakan sidik jari. Jadinya laptop ini tuh kelihatan lebih bersih gitu. Dan jika kita lihat secara sekilas pandang, maka laptop gaming ini tuh hampir nggak ada bedanya dengan laptop-laptop ROG yang sudah pernah Pichel bahas. Ya, contoh paling dekatnya sih adalah ROG Strix Car15 yang sudah Pichel rilis beberapa waktu yang lalu. Hampir semua tampilannya tuh menduplikasi abis. Mulai dari display covernya yang menggunakan LED pada logo ROG, tampilan bagian dalam, sampai kepada LED strip yang ada di bagian bawah dari laptop ini. Perbedaan yang paling mencolok palingan ada di dimensinya itu sendiri, di mana laptop ini memiliki dimensi yang lebih lebar dibandingkan dengan Strix Car15, yaitu sekitar 39,5 dikali 28,2 cm, dan dengan ketebalan sekitar 2,3 cm. Bobotnya pun juga lumayan, yaitu tergolong 3 kg, di mana 3 kg kurang-kurang sedikit lah. Jadi sudah kita bisa pastikan kalau laptop ini sekalian lebar, tapi juga nggak bisa dibilang enteng lah, karena cukup berat. Padahal kalau misalnya kita bicara soal build quality-nya, maka laptop gaming ini tuh mempergunakan bahan aluminium pada bagian display cover-nya, dan juga plastik polikarbonat untuk bagian bodinya. Tapi kenapa bobotnya bisa hampir 3 kilo begini ya? Pichel juga bingung sih. Apa karena imbas layarnya memang lebih diperbesar kah? Ya, nggak tahu. Nah, melanjutkan soal build quality-nya, maka flex itu masih amat terasa di hampir seluruh permukaan laptop gaming ini. Ya, karena memang walaupun menggunakan material aluminium, tapi plat yang digunakan pada display cover-nya ini tergolong cukup tipis. Jadi kayak agak meragukan sih soal daya tahan bodinya ini. Tapi meskipun gitu, setelah Pichel mempergunakan laptop ini beberapa hari, Pichel ngerasain bahwa struktur bodi laptop ini tuh tergolong solid dan juga firm. Cuma ya itu, penampang bodinya ini kayak ketipisan aja menurut Pichel. Oh ya, satu lagi yang jadi pembeda laptop gaming ini dengan Strix Car15 dari sisi desainnya, yaitu adalah armor cap-nya yang nggak bisa diganti-ganti. Ya, sayangnya armor cap pada laptop ini tuh dibuat paten, jadi nggak bisa kita ubah-ubah. Tapi kalau menurut situs Asus, ROG Strix G17 G713RM 2022 ini tuh hadir dalam dua varian warna dalam urusan armor cap-nya, yaitu hijau translucent dan model paint splash gitu, alias kayak efek cipratan cat gitu. Dan laptop yang Pichel review kali ini ya kebetulan dapet yang varian paint splash. Mirip kayak bentuk cat, ya kayak salah produksi aja gitu bentuknya. Bisa jadi ya. Agak terlihat nanggung sih kalau menurut Pichel. Kenapa nggak sebadan-badan aja gitu efeknya? Kan jadi kayak lebih artistik gitu laptopnya. Tapi ya kembali lagi ke selera masing-masing sih. Lanjut ke bagian bawahnya, pada bagian ini hanya terdapat beberapa pad karet yang tidak hanya berfungsi sebagai kaki-kaki pada laptop ini, tapi juga untuk penunjuk identitas gaming pada laptop ini. Kayak tulisan back on top, plus logo ROG, ataupun slogannya ROG yaitu For Those Who Dare, itu semua ada di situ. Dan pada sisi ini juga terdapat nanti grill ventilasi yang terdapat tepat di atas kipas-kipas pendingin pada laptop ini, yang berfungsi mensuplai udara segar ke bagian mesinnya. Dan terakhir urusan desain yaitu I/O port-nya yang dimana ini terletak di sisi kiri dan juga sisi belakang dari laptop ini. Mulai dari sisi kiri hanya terdapat dua port USB Type-A 3.2 Gen 1 dan sebuah combo audio port 3,5 mm. Sementara di sisi belakang kita bisa temukan dua port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang salah satunya sudah support akan DisplayPort 1.4 dan juga USB Power Delivery. Ada juga Full HDMI port 2.0B dan juga 2,5 GB Ethernet port, plus juga ada charging port. Lalu untuk LED indikator dan juga tombol power nanti kita bisa temukan di bagian sisi atas keyboardnya.
Sebenarnya menarik di sini kalau untuk urusan port ya jelas karena memang ini menggunakan brand prosesor yang ini ya, tim red gitu ya, tim merah, maka ini nggak ada yang namanya port Thunderbolt ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa itu memang proprietary license yang ada dimiliki oleh tim biru gitu. Pada bagian layar, Pichel yakin kalau disinilah salah satu daya tarik dari laptop gaming ini. Layarnya ini tuh lega banget dengan bentangan diagonal sebesar 17,3 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dan refresh rate yang nggak nanggung-nanggung yaitu 360 Hz. Cuma sayang aja, layar selebar ini tuh hanya mendapatkan resolusi Full HD atau 1920x80. Sebenarnya minimal kayak Quad HD kayak gitu ya, 2000 sekian kayak gitu. Soalnya kalau cuma Full HD begini, tampilan layarnya tuh jadi agak kayak kurang tajam gitu. Apalagi dengan resolusi 1920 gitu ya, dan juga layar 17 inci. Aduh. Sementara untuk panel layarnya sendiri, ini tuh diproduksi oleh brand BOE dengan kode BOE 0A00 atau NE173FHM-NZ6. Dimana ini memiliki color depth 8 bit dan juga color akurasi yang tergolong ya cukup tinggi, yaitu 77% DCI-P3, 100% sRGB, dan 75,35% Adobe RGB. Layarnya juga memiliki tingkat kecerahan maksimum hingga 300 nits dengan kontras rasio hingga 1000:1. Jadi Pichel yakin layarnya ini sendiri sih bisa memanjakan mata teman-teman para gamers lah. Tapi kayaknya buat teman-teman yang mungkin bergerak di bidang desain grafis, maka setup layar seperti ini tuh bakal kerasa agak nanggung. Karena pertama resolusinya yang terlalu standar, kemudian kedua karena 100% sRGB itu bakalan kayaknya kerasa kurang lah buat kita yang main di ranah akurasi warna. Kalau misalnya 100% DCI-P3 baru kayaknya oke lah buat kita yang ngedesain ya kan? Selain itu, layarnya ini juga sudah mengusung fitur-fitur seperti Adaptive Sync teknologi yang dimana bisa menghasilkan response time hingga 3 millisecond dan fitur eye care agar mata kita nggak lekas cepet capek menatap monitor berjam-jam. Dan lagi-lagi yang sungguh disayangkan, memang fitur ajib seperti kayak Nvidia G-Sync sayangnya absen pada laptop ini. Lalu sebagai bingkai layarnya, laptop gaming ini sendiri sudah mempergunakan desain super narrow bezel yang dimana memiliki ukuran 0,5 cm di sisi kiri dan kanan, 0,5 cm di sisi atas, dan 3,4 cm di sisi bawah dengan tulisan ROG Strix di bidang di sebelah kiri. Sehingga secara keseluruhan desain bezel layar ini menghasilkan screen to body ratio hingga 85%. Dan sebagai penopang layarnya sendiri terdapat dua buah engsel yang tebal di sisi kiri dan kanannya yang bisa membuka layarnya hingga 135 derajat. Engsel layarnya ini sendiri sih nggak terlalu ringan ya, tapi karena bobot laptopnya yang lumayan berat, maka layarnya tuh jadi gampang aja kita buka dengan pakai satu tangan. Dan terakhir di sisi layar, jangan lupa juga teman-teman untuk update aplikasi Armoury Crate-nya supaya kita bisa mengaktifkan fitur yang cukup fancy, yaitu namanya Aura Wallpaper. Yang dimana ini bisa menghasilkan efek-efek dinamis gitu dan jadi tambahan pemanis lah buat layar laptop gaming ini. Kemudian di bagian input device, laptop ini sendiri hanya memiliki dua input device standar, seperti laptop-laptop pada umumnya. Yang pertama untuk keyboard, di mana laptop ini mempergunakan tombol bertipe chiclet yang memiliki ukuran 1,5 cm dan berwarna senada dengan keseluruhan bodinya. Layout yang digunakan juga adalah gabungan keyboard QWERTY plus juga dengan number pad, yang tombol-tombolnya dibuat lebih ramping dan ditempatkan di bagian kanan dari keyboard utamanya. Secara feeling mengetik juga keyboard ini jauh lebih nyaman karena memiliki travel distance sebesar 1,9 mm dan digadang-gadang Asus kalau keyboardnya itu memiliki durabilitas hingga 20 juta kali pemakaian. Dan sama seperti saudara-saudaranya di keluarga ROG, maka keyboardnya ini juga sudah dilengkapi nih dengan backlight RGB per key yang sudah support dengan fitur Aura Sync teknologi. Nanti untuk pengaturan RGB-nya sendiri, teman-teman bisa mempergunakan tuh tombol FN F4 dan nanti dia akan cycle di beberapa template yang ditawarkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin mau atur kecerahannya, maka teman-teman bisa refer kepada tombol FN F2 ataupun tombol FN F3 untuk merubah tingkat kecerahannya sebanyak 3 step. Tapi sebenarnya kalau saran Pichel, kalau teman-teman butuh yang custom setting yang lebih lengkap dan juga pengaturan yang jauh-jauh lebih advance, silakan gunakan aplikasi Armoury Crate-nya aja. Sementara untuk aktivitas mengetiknya, feedback-nya sih Pichel bisa bilang tergolong oke dengan suara yang nggak terlalu ribut. Responsnya pun cukup enak kalau kita gunakan mengetik ataupun buat kerja harian. Dan buat yang penasaran, berikut ini Pichel coba kasih contoh suara feedback dari keyboard ROG Strix G17 G713RM 2022. Kedua untuk touchpad, di mana pada laptop gaming ini sendiri touchpad-nya terbuat dari lapisan kaca dan diperbesar hingga 20%, sehingga ukuran touchpad-nya ini menjadi 13 x 7,7 cm,
dan posisinya dibuat agak menjorok ke sebelah kiri. Sebenarnya mungkin maksudnya supaya kita agak lebih lega aja kali ya, waktu kita sedang mempergunakan tombol-tombol number pad di sebelah kanan gitu. Sayangnya nggak ada fitur khusus pada touchpad-nya ini, jadi touchpad-nya tuh ya begitu aja fungsinya. Dan kalau teman-teman ngerasa nggak butuh-butuh banget touchpad-nya, kita bisa matiin kok ataupun nonaktifkan melalui tombol F10. Tapi untungnya meskipun touchpad-nya ini clicky, suara yang dihasilkannya ini tergolong senyap banget. Dan buat yang penasaran lagi-lagi, berikut ini bisa coba kasih contoh suara feedback dari touchpad ROG Strix G17 G713RM 2022. Untuk input device lain seperti kayak fitur security, kayak macam fingerprint sensor, sayangnya absen pada laptop gaming ini. Jadi kalau menurut Pichel sih, laptop ini agak kurang secure lah. Tapi ya balik lagi kepada kebutuhan teman-teman sekalian. Untuk urusan performa, laptop ROG Strix G17 ini tuh dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7 6800H dengan arsitektur 6 nanometer yang sudah menggunakan teknologi prosesor AMD terbaru yaitu Zen 3 Plus dengan codename yaitu Rembrandt. Prosesor ini sendiri memiliki total 16 inti, yaitu 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual, serta TDP 45 Watt. Dan base frekuensi prosesornya sendiri adalah 3,2 GHz dengan boost maksimum sebesar 4,7 GHz. Dan seperti umumnya pada laptop-laptop gaming ROG seri-seri terbaru, maka ROG Strix ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan aplikasi Armoury Crate dengan beberapa preset performance yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Seperti contohnya Windows, Silent, Performance, Turbo, dan juga manual. Dan sekedar catatan, khusus untuk preset turbo, ini untuk mengaktifkannya, kita wajib terhubung kepada arus listrik. Dan seperti biasa, untuk menguji performa laptop ini, maka kita akan jalankan serangkaian benchmark dengan menggunakan setting turbo pada Armoury Crate dan tetap pencolokkan pada adaptor listrik agar maksimum kinerjanya. Dan sekedar catatan, untuk operating systemnya juga, laptop ini sudah mempergunakan Windows 11 dengan build number 22.000.613 secara bawaannya. Pengetesan pertama yaitu dengan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor 14.489 poin untuk CPU multicore dan 1.538 poin untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 9,42 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini sendiri mendapatkan skor rata-rata 5.490 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk running tes BMW di aplikasi Blender, maka laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 2 detik untuk CPU test dan 24 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 9.882 untuk esensial, 8.806 untuk productivity, dan 8.808 untuk digital content creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor sebesar 6.512 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Di bagian grafis, laptop ini mempergunakan integrated GPU AMD Radeon 680M yang memiliki 768 shader unit dengan sharing memori default sebesar 512 MB. Dan gak lupa juga ada discrete GPU dari Nvidia yaitu GeForce RTX 3060 laptop dengan dedicated memori sebesar 6 GB dan TGP 115 Watt dengan dynamic boost hingga ke 140 Watt. Dan juga masih sama dengan ROG Strix Car15 yang kemarin, maka sektor grafis pada laptop e-gaming ini tuh juga sudah dilengkapi dengan teknologi MUX Switch yang bisa mengatur pemakaian antara discrete dan juga integrated GPU-nya. Pengaturannya bisa kita setting nanti via Armoury Crate dan nanti teman-teman bisa pilih antara mode discrete GPU,
ataupun MS Hybrid Mode. Dan kita coba tes GPU-nya dengan 3D Mark Time Spy, dan pertama dengan integrated GPU, hasilnya adalah 1539 untuk grafik dan 7302 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya sebesar 1745 poin. Yang kedua dengan integrated GPU dan hasilnya adalah 8384 untuk grafik dan 9720 untuk CPU. Sehingga hasil rata-ratanya adalah 8560 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa. Dan nggak oke rasanya kalau ada laptop gaming begini nggak kita geber pada saat pengetesan. Jadi seperti yang sudah-sudah, maka gaming test kali ini Pical set semuanya di native resolution-nya yaitu Full HD dan juga di refresh rate maksimum ya 360 Hz, turbo setting, dan MUX switch pada discrete GPU di Armoury Crate. Dan nggak lupa juga maximum setting di setiap gamenya serta tetap tersambung dengan aliran listrik. Game pertama yaitu GTA 5. Dengan native resolution atau 1920x1080 dan juga setting very high, average frame rate di 133,2, dengan maksimum 187,8 dan minimum 106,2 FPS. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 234,9 dengan maksimum 363,0 dan minimum 132,4 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 117,3 dengan maksimum 120,3 dan minimum 107,3 FPS. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 183,5 dengan maksimum 203,6 dan minimum 103,9 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 83,9 dengan maksimum 124,6 dan minimum 54,8 FPS. Lalu untuk game terakhir yaitu Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 60,1 dengan maksimum 60,9 dan minimum 52,8 FPS. Selanjutnya untuk tes rendering, Pical jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pical Premiere Benchmark. Dan laptop ini berhasil men-render project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 6 menit 12 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di bagian storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD NVMe PCIe 4 atau PCIe 4 dengan kapasitas 512 GB dari brand Micron. Dan untuk pengujian kecepatannya, seperti biasa, Pical mempergunakan Crystal Disk Mark, dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, sebesar 3,5 GB per second untuk membaca data, dan 3,4 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ada di 57,0 MB per second untuk membaca data, dan 225,6 MB per second untuk menulis data. Lanjut di sektor pendinginan, laptop gaming ini sendiri juga sudah mengusung teknologi Asus Intelligent Cooling System yang terdiri dari 2 buah kipas ArcFlow yang memiliki 84 bilah pada setiap baling-balingnya. Lalu pada masing-masing kipasnya ini nanti terhubung dengan 6 buah heat pipe yang langsung mengarah pada chip CPU dan juga GPU-nya. Yang dimana ini dipadukan nanti dengan Thermal Grizzly Liquid Metal Compound yang mampu menyerap panas sekitar 16 derajat Celcius lebih baik daripada thermal paste konvensional. Sementara untuk menunjang sistem pendinginannya, di laptop gaming ini sendiri juga tersedia 4 buah fan outlet yang terletak di sisi kiri, kanan, dan belakang dari laptop yang berfungsi untuk mengalirkan udara panas keluar dari bodi laptopnya. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, Pical tes laptop ini di ruangan dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius dengan menggunakan setting Windows pada aplikasi Armoury Crate dan tetap menghubungkan laptop kepada arus listrik. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini tuh berada di angka 1,7% dengan frekuensi yang berada di 1,4 hingga ke 3 GHz, yang memang masih sesekali spike ke 3,6 GHz. Untuk daya yang dipergunakan juga berada di rata-rata 7,15 watt dan suhu di rata-rata 59 derajat Celcius. Saat kita stress test dengan AIDA 64, maka frekuensi prosesornya langsung naik ke level 4,3 GHz dan peak powernya hingga ke 68,2 watt dan suhu inti hingga ke 93,4 derajat Celcius. Peak powernya nanti menyentuh angka tuh hingga ke 68,24 watt dan hanya bisa bertahan kurang dari semenit saja dan kemudian dayanya langsung drop ke level 62,1 watt dengan suhu yang cenderung stabil di 93 derajat Celcius. Sedangkan untuk urusan frekuensinya ini masih bisa dibilang stabil yaitu di frekuensi 4 GHz. Selanjutnya, di momen yang sama, Pical coba masuk ke mode turbo di tengah-tengah pengetesan stress test, dan setelah beberapa saat kita ubah, maka langsung terlihat frekuensi prosesornya naik di rata-rata 4,3 GHz dengan daya yang nyampe ke 69 watt.
Hasil pengetesannya mengejutkan, karena pada mode turbo frekuensinya masih cenderung stabil seperti di awal perubahan mode. Dan daya yang digunakan juga nggak bergerak terlalu signifikan, hanya berkisar di antara 68 hingga ke 71 watt saja. Temperaturnya pun juga bisa bilang, gimana ya, sama. Suhu tertingginya mencapai 95 derajat Celcius, kemudian turun secara bertahap hingga stabil di rata-rata 88 derajat Celcius. Lalu untuk temperatur bodi laptopnya dalam kondisi tetap sama di kondisi stress test, maka untuk area keyboard ini memiliki panas rata-rata di 35 derajat Celcius, dan titik terpanas di 45 derajat Celcius dan terendah di 30 derajat Celcius, dengan titik terpanas pada area engsel layar dan pada fan outlet di sisi kanan dan kiri. Sedangkan di bagian bawah laptop, panasnya ini berada terfokus di bagian tengah, tepatnya di atas dari area heatpipe. Pada area ini suhu panasnya mencapai rata-rata 39 derajat dengan titik tertinggi 43 derajat dan terendah di 31 derajat Celcius. Jadi setelah teman-teman saksikan sendiri bahwa pengetesan Pichel barusan gitu ya, maka kesimpulan apa yang teman-teman bisa dapat? Kalau menurut Pichel sih ya, laptop dengan tandem prosesor Ryzen 7 6800H dan juga GPU Nvidia GeForce RTX 3060 laptop bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kita jadikan gaming gear teman-teman sekalian. So far sih dari hasil benchmarknya, resultnya itu nggak terlalu jauh berbeda dengan laptop-laptop gaming yang menggunakan setup dapur pacu dengan predikat gahar. Prosesornya bisa dibilang stabil dalam hal maintenance power dan juga suhunya, sehingga kinerja laptop gaming ini masih kerasa aman-aman aja bahkan dalam keadaan full power sekalipun. Dan jika dilihat dari sisi sebagai konsumen, kita juga jadi memiliki banyak option nih terhadap gadget gaming yang akan kita pakai. Tinggal sesuaikan aja gadget dengan budget yang kita miliki. Ya ngikutin kayak pepatah kekinian lah ya, jangan besar gadget daripada budget, ya kan? Urusan audio, laptop ini sendiri memiliki setup 4 buah speaker dengan konfigurasi 2 speaker berada di bagian bawah laptop dan 2 buah tweeter di bagian atas dari keyboard. Semua audionya ini sendiri mendapatkan tuning dari Dolby Atmos, jadi suara yang dihasilkan juga jernih, ya tapi memang sayangnya bassnya masih malu-malu buat kedengeran. Output suara dari speakernya juga tergolong kenceng banget ya, karena waktu kita tes suaranya di full maksimal, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 104,3 desibel dan maksimum hingga 110,9 desibel. Buat yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari ROG Strix G17 G713RM 2022. Kemudian untuk webcam, sayang sekali, sepertinya kita harus menyiapkan sendiri webcam untuk laptop gaming ini. Ya karena seperti yang sudah-sudah, laptop gaming ini sendiri sayangnya tidak menyediakan fitur webcam. Padahal kalau dilihat dari situs Asus Global, webcam sudah termasuk ke dalam paket penjualannya. Tapi di kotak kemasan yang Pichel terima sih nggak ada. Entah memang yang nggak dapet, atau nggak dikasih, atau memang ya sesuai nasib, atau kurang amal ibadah, nggak ada yang tahu. Selanjutnya di bagian konektivitas, laptop ROG Strix G17 ini sendiri tuh sudah mendapatkan Wi-Fi chip dari brand MediaTek dengan kode MediaTek Wi-Fi 6E MT7922, di mana sudah support 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.2. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan triple frekuensi yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz dan memiliki maksimum speed transfer rate hingga 9,6 Gbps per second. Dan nggak lupa juga masih ada koneksi 2,5 Gb LAN yang mempergunakan chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8125 Gaming yang support transfer data sebesar 2,5 Gb per second. Lumayan lah ya, buat transfer data yang lebih stabil, ya kan? Di bagian baterai, laptop gaming ini tuh memiliki baterai internal dengan kode C41N2013 dengan kapasitas 90.000 mAh dan berbahan lithium polimer. Dalam pengujian baterai mempergunakan PCMark 10 dengan scatter Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan hingga 7 jam 31 menit dari 100 hingga 20% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming dengan setting performance plus juga dengan full brightness, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 2 menit dari 100 hingga ke 3% baterainya. Sedangkan untuk pengisian daya, kita bisa gunakan dengan 2 cara, yaitu mempergunakan charger bawaannya dengan output 20 volt 12 ampere dengan total daya 240 watt. Nah, untuk pengisian dayanya, dari 6 hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 52 menit dalam kondisi laptop sedang tidak digunakan.
Yang kedua, dengan menggunakan port USB Type-C yang sudah support akan USB Power Delivery, dan Pical coba charge laptop ini mempergunakan charger laptop Asus dengan output 20 volt 3,25 ampere dengan total daya 65 watt. Maka untuk pengisian dayanya ini membutuhkan waktu 3 jam 4 menit dari 2 hingga 100% baterainya. Nggak lupa juga saat sedang pengisian daya, maka akan ada LED indikator di bagian atas dari keyboardnya. Terakhir, untuk kemampuan upgrade, laptop gaming ini sendiri masih memberikan banyak opsi upgrade, baik di sisi storage ataupun di sisi memorinya. Untuk memori saat ini ada total 16 GB DDR5 dengan konfigurasi 2x8 GB, yang untungnya kedua slot RAM-nya ini tersedia untuk kita upgrade secara fisik. Jadi kalau teman-teman mau naikin kapasitas RAM-nya gitu ya, dengan tetap menggunakan fitur dual channel, maka kedua modulnya bisa kita ganti bareng-bareng. Tapi yaitu asal kuat aja modalnya. Ya harusnya kuat sih ya, kan beli laptop gini juga nggak murah. Kemudian untuk storage, terdapat dua slot M2 NVMe yang salah satunya sudah ada satu keping M2 NVMe dengan ukuran 2280 atau yang paling panjang dengan memiliki kapasitas 512 GB. Opsi upgrade kita bisa menambah NVMe di slot kosongnya atau bisa mengganti dengan yang sudah ada ke kapasitas yang lebih tinggi. Cuma sekali lagi Pical infokan, kalau mau manfaatin high speed-nya, pastikan M2 NVMe-nya sudah support generasi keempat biar lebih maksimum speed-nya. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, laptop ROG Strix G17 G713RM tahun 2022 adalah sebuah laptop gaming yang Pical rasa bisa menjadi sebuah gadget multipurpose. Artinya meskipun menggunakan title gaming, tapi secara spesifik internalnya gitu ya, spesifikasi internalnya nih, laptop ini pasti sanggup untuk menjalankan proses komputasi yang berat. Ditambah lagi dengan setup layarnya yang sudah memiliki color accuracy yang cukup tinggi, maka laptop gaming ini sanggup mengeluarkan warna-warna yang tergolong vibrant lah di game-game yang kita mainkan. Tapi kembali lagi, seperti yang Pical infokan, setup layarnya masih agak kurang kalau buat pekerjaan desain grafis. Bukan nggak bisa sih, cuma agak kurang aja. Dan untuk harganya sendiri, laptop gaming ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 25 jutaan di beberapa marketplace online maupun offline. Jadi buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang Radio Pical, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Iya sih. Seru ya gamenya. Iyalah, prosesor terbaru guys, dari AMD, seri 6000.